Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan ini Bapak bisa menyapa kalian di pembelajaran fikih untuk semester 2 tahun 2021. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi awal di semester 2 tentang jual beli. Jual beli ini adalah merupakan salah satu contoh kegiatan interaksi manusia bahwa mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam hal kehidupan sosialnya, seperti halnya dalam jual beli ini. Transaksi jual beli dilakukan karena mereka saling membutuhkan pertukaran barang atau yang lainnya. Bisa kalian temukan atau mungkin kalian sendiri sudah pernah mengalami yang namanya transaksi jual beli. Ada penjual dan ada pembeli. Nah, namun sebelumnya sekalian, di sini perlu Bapak sampaikan tentang pengertian jual beli itu sendiri. Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda lain yang bermanfaat dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya melalui cara-cara yang dibolehkan secara Islam. Dalam Islam telah diatur bagaimana cara jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli. Uang yang dibayarkan pembeli menjadi milik penjual sebagai ganti harga barang yang diberikan kepada pembeli. Transaksi jual beli dapat terjadi di mana saja, misalnya di toko buku, warung makan, kantin, pasar, mal, atau tempat-tempat penjual lainnya. Nah, hikmah disyariatkannya jual beli ialah seseorang muslim atau seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya dengan cara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini anak-anak sekalian tentang pengertian daripada jual beli. Kalian bisa buka buku fikih pada halaman 48. Di sini pengertian ini sudah jelas bahwa apabila seseorang menginginkan sesuatu hal yang dibutuhkan, yang bermanfaat, maka kita bisa membelinya atau menggantinya dengan uang dengan cara yang sah menurut syariat Islam. Bapak yakin anak-anak sekalian sudah pernah mengalami hal yang demikian. Misalnya kalian di sekolah atau di madrasah membeli makanan ringan atau jajanan di kantin, itu sudah merupakan transaksi daripada jual beli. Nah, setelah ada pengertian jual beli, selanjutnya yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli di sini ada 5. Ada 5. Yang pertama ada penjual, kedua pembeli, ketiga ada barang yang dijual, keempat ada bahasa akad, dan kelima kerelaan kedua belah pihak. Silahkan kalian baca, bisa kalian baca di buku fikih kalian halaman 48 dan 49. Di sini sedikit Bapak akan menjelaskan tentang pertama penjual. Penjual harus memiliki barang
yang dijual atau mendapatkan izin untuk menjual barang dan berakal sehat. Nah, ini si penjual, ya, si penjual dia harus memiliki barang yang dijual dan dia atau mendapat izin. Maksudnya gini, misalnya seseorang tidak memiliki barang yang dijual tetapi menjualkan barang orang lain dan seizin yang punya barang, maka itu boleh, ya, maka itu boleh. Nah, jadi harus ada penjualnya yang pertama dan juga harus ada barang dagangan. Yang kedua, pembeli. Pembeli disyaratkan, diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang gila atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Jadi orang gila tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli, atau anak kecil yang belum baligh, yang belum berakal, itu juga tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli tanpa izin yang mempunyai barang dagangan, ya. Orang gila beli sesuatu itu tidak tahu duitnya berapa, banyak berapa, duitnya berapa, itu dia tidak tahu. Jadi orang gila tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. Atau anak kecil yang masih bisa dibohongin, itu juga tidak sah melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga, ada barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, dapat diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Nih, transaksi jual beli itu secara rukun yang ketiga adalah ada barang yang dijual. Kalau tanpa ada barang yang dijual, maka transaksi jual belinya batal, tidak bisa. Atau hanya menyebutkan saja ciri-cirinya. Misalnya Bapak mau beli sepeda motor, maka si penjual tadi mengatakan ciri-ciri motornya masih bagus, mesinnya masih bagus, kemudian masih layak pakai. Nah, itu hanya disebutkan ciri-cirinya saja dan itu boleh. Dan yang lebih bagusnya memang barang itu harus dinampakkan oleh si pembeli. Nah, ini yang seharusnya. Tapi bisa juga transaksi ini dilakukan hanya disebutkan barangnya dengan ciri-cirinya saja. Yang keempat, bahasa akad. Bahasa akad adalah ijab penyerahan dan qabul penerimaan. Ijab adalah ucapan dari pedagang bahwa ia bermaksud menjual barang dagangannya. Kemudian qabul adalah pernyataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Memang harus ada bahasa akad, ya. Contoh, pembeli berkata, "Jualah barang ini kepadaku." Kemudian penjual berkata, "Aku jual barang ini darimu." Nah, kemudian ada ijab dan qabul dapat dilakukan dengan perbuatan. Misalnya pembeli berkata, "Aku beli barang ini kepadamu." Kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli. Ini bahasa akad harus ada. Karena apa? Bahasa akad ini menentukan jadi atau tidaknya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Memang harus terucap, harus terucap. Maka di dalam jual beli itu juga nanti ada saling tawar menawar, kemudian ada disepakati harganya berapa, barulah dia mengeluarkan bahasa akad, ya. Terus bagaimana kalau seandainya kita makan di warung atau di mana, itu nggak ada bahasa akad? Harusnya terucap. Misalnya kalian nanya dulu, jangan sampai nanti menyesal di belakangan. Bakso yang harusnya harga 5.000 tahu-tahu dijual 50.000, kecewa jadinya. Nah, oleh karena itu perlu bahasa akad ini kita lakukan. Atau kalau dalam warung-warung makan itu sudah ada daftar menunya, itu sudah sah juga, boleh, tidak jadi masalah, ya. Jadi kamu tanya aja sama toko warungnya itu, "Mana daftar menunya, Bu? Mana daftar menunya, Pak?" Tanya, baca dulu. Jangan sampai kalian makan di toko atau di warung makan, kalian tidak mampu membayar gara-gara harganya mahal karena awalnya tidak diketahui.
ya. Oleh karena itu perlu bahasa akad ini sangat menentukan jadi atau tidaknya transaksi jual beli. Dan yang terakhir yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari kedua belah pihak atau salah satunya. Harus rela, ikhlas. Jangan sampai barang yang mau dibeli kita tarik kembali barangnya. Saya sayang barang ini nggak bisa jadi saya jual. Padahal awalnya sudah melakukan perjanjian dan transaksi dan lain sebagainya. Akhirnya tidak rela. Nah, ini tidak boleh. Salah satunya atau kedua belah pihaknya memang harus sama rela. Kita tukar dengan uang, kemudian penjual menggantinya dengan barang. Nah, ini harus rela sama rela. Nah, ini anak-anak sekalian tentang penjelasan daripada pengertian jual beli dan juga rukun jual beli. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.